Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita bertemu di hari yang indah ini. Saya berdoa, biarlah setiap kita sampai pada hari ini tidak ada satupun yang jatuh, tapi kita bangkit, kita berdiri, dan kita bisa memuliakan Tuhan. Kita diberkati, makanan minuman kita diberkati, kesehatan kita diberkati, ada perlindungan Tuhan. Tuhan menjauhkan sakit penyakit dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sudah beberapa bulan kita menjalani hidup yang baru yang disebut new normal. Dan saat-saat ini maka banyak orang mungkin ada yang sudah merasa mulai ketakutan, ada yang sudah merasa panik, dan mungkin sudah dari awalnya sudah panik, dan saat ini semakin panik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari satu kisah di 2 Tawarik 20, di mana seorang raja yang bernama Yosafat, ketika ada Bani Moab dan Bani Ammon datang menyerangnya dengan kekuatan penuh, dan Yosafat tidak sanggup menghadapi mereka. So Yosafat menjadi takut. Apa yang dilakukan Yosafat? Maka firman Tuhan mencatat, lalu Yosafat mengambil keputusan ketika dia takut untuk mencari Tuhan. Di 2 Tawarik 20 ayat ketiga, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Mungkin saat ini saya, Anda, dan semua saudara-saudaraku, kita bisa saja panik dan takut. Tapi apa keputusan kita hari ini? Keputusan Anda mempengaruhi perjalanan di depan Anda. Di saat Yosafat takut, dia mengambil keputusan mencari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di Markus 5, di ayat 25 dan 26, maka di situ dicatat, ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan dan sudah 12 tahun dia menderita pendarahan. Di ayat 26 dia mencatat, ia telah berulang-ulang diobati tabib sehingga semua yang ada padanya sudah habis, namun tidak ada faedahnya, malah sebaliknya makin memburuk. Mungkin saat-saat ini kita berusaha dengan kekuatan kita. Kita berusaha dengan apa yang ada pada kita. Mungkin modal yang tersisa ketika kita menghadapi pandemik ini, kita telah usahakan sebisa mungkin, sekuat mungkin menghadapinya. Tetapi seperti yang dialami perempuan ini, dia telah berusaha 12 tahun untuk menyembuhkan sakitnya, untuk memulihkan dirinya. Mungkin usaha Anda, sakit Anda usahakan, Anda perjuangkan dengan kekuatan Anda, dan Anda telah kehilangan kekuatan, kehilangan modal, kehilangan kesehatan. Saat ini, mari kita mengambil keputusan seperti yang diambil Yosafat, seperti yang diambil oleh perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun ini. Dia mengambil keputusan mencari Tuhan. Dan perempuan ini yang dicatat dalam firman Tuhan telah kehilangan segalanya. Dia mengambil keputusan mencari Tuhan. Apa yang terjadi padanya ketika dia mencari Tuhan? Maka kalau kita membaca kisah ini, akhir cerita ini, maka perempuan ini saat dia mengambil keputusan mencari Tuhan, dia berkata, asal saja kujamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat perempuan ini menjamah jubah Tuhan Yesus, dia menjadi sembuh. Ketika kita mengambil keputusan mencari Tuhan, saat kita tidak berdaya menghadapi situasi ini, maka dialah Bapa kita yang baik. Dia akan buka jalan saat tidak ada jalan. Dia akan menuntun kita kepada air yang tenang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesaya 57:15 berkata, dialah Tuhan yang bersemayam di tempat yang tinggi. Dia juga Tuhan yang bersemayam di tempat orang yang rendah hati, yang mau merendahkan diri dan mencari wajahnya. Dan dia adalah Tuhan yang berada di tempat orang yang remuk hati. Mungkin kita dalam keadaan remuk hati, mari kita juga merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mencari wajahnya, seperti yang dilakukan oleh Raja Yosafat juga. Ketika dia dalam ketakutan, dalam kepungan, dalam ketidakberdayaan, dia mengambil keputusan mencari Tuhan,
Dia mengajak rakyatnya berpuasa seperti yang dilakukan juga perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun ini. Dia merendahkan diri, dia mencari wajah Tuhan, dan dia melakukan apa yang menjadi imannya, menjamah jubah Tuhan, lalu dia pun dipulihkan. Yosafat diberi kemenangan, dan Tuhan sanggup mengubah kekalahan menjadi kemenangan ketika kita mau mengambil keputusan mencari Tuhan. Mari saat ini, di pagi yang indah ini, Matius 6 ayat 33 kembali mencatat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Apa yang kurang daripadamu saat ini? Carilah dahulu kerajaan Allah. Pagi-pagi benar bangun, cari Tuhan, cari Tuhan. Apapun keadaanmu saat ini, cari Tuhan. Ambil keputusan yang benar, karena kekuatan kita bisa habis. Mungkin kita berharap kepada orang-orang sekitar kita. Mereka juga manusia, mereka juga punya kekuatan yang terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang sanggup menolong kita, menolong Anda, menolong saya di dalam segala kesesakan, membawa kita keluar daripada segala kesesakan. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, mari sekali lagi saya mengajak kita mengambil keputusan di tengah-tengah ketakutan kita, di tengah-tengah yang sedang terjadi saat ini. Carilah Tuhan, maka engkau menemukannya. Saat engkau menemukannya, engkau dipulihkannya. Matius 11 ayat 28 mencatat, marilah kita semua yang sedang letih, lesu, dan beban yang sudah terasa berat sekali, datanglah kepadanya. Janji Tuhan bagi kita semua, bukan bagi satu orang. Yosafat, perempuan mengalami pendarahan 12 tahun, mengalami kelepasan, kelegaan ketika mereka mengambil keputusan mencari Tuhan. Dan firman Tuhan mengajak setiap kita, marilah setiap kita yang berletih lesu, berbeban berat, datang kepadanya. Maka kelegaan, pemulihan, kesembuhan, mujizat akan terjadi pada Anda. Amin. Saya percaya pagi hari ini setiap kita yang mau mencari Tuhan, dan saat kita menemukannya, kita menemukan jawaban hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.